Jujur, Freya memikirkan gumaman Lexa saat tadi siang dia tidak sengaja mendengar. Freya tidak ingin dua malaikat kecilnya tidak bahagia, dia akan melakukan apapun agar mereka bahagia. Pasti ada sesuatu yang membuat Lexa sangat sedih karena sampai terbawa mimpi. Batin Freya bingung, apa yang harus dia lakukan, satu-satunya kebahagiaannya adalah dua malaikat kecilnya. Freya melirik ke arah keduanya bermain namun tidak nampak wajah sedih Lexa. Seperti tadi siang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Freya tahu mereka menyembunyikan sesuatu, namun seperti kenyataannya dia tidak ingin memaksanya untuk mengatakan biarlah Lexa sendiri yang mengatakan padanya. Alex sadar jika mominya sedari tadi melamun dan sesekali melirik ke arahnya, dan Lexa dengan wajah bingung dan juga sedih. Alex merasa ini sudah waktunya mereka berdua berkata jujur, namun Alex ingin menghormati keputusan adiknya yang tidak ingin memberitahukan pada sang momi. Lebih baik kamu bicara jujur sama momi, ucap Alex lembut. Enggak kak, nanti momi sedih. Lirih Lexa pelan dengan tatapan sendu menatap ke arah Freya yang sedang melamun kemudian berpaling ke arah Alex. Tapi lihatlah jika kamu tidak memberitahu momi akan semakin sedih. Ucap lagi agar Lexa mempertimbangkan ucapannya. Lexa melirik ke arah mominya dan benar apa yang dikatakan kakaknya. Baiklah, aku akan bilang sama momi agar tidak kepikiran dan juga membuatnya sedih. Lexa melangkah pelan ke arah sang momi. Freya belum menyadari di depannya sudah ada Lexa dengan wajah yang menunduk serta tangannya yang berada di belakang jari-jarinya bersentuhan rapat. Momi, Freya masih melamun tidak mendengarkan panggilan Lexa. Maaf, Momi marah sama Lexa. Hiks. Entah kenapa akhir-akhir ini Lexa cengeng dan mudah menangis. Freya mulai tersadar setelah mendengar tangisan putrinya. Sayang, kenapa menangis, Freya menarik Lexa ke dalam pelukannya. Pelukan hangat yang diberikan Freya agar Lexa tenang dan merasa aman. Momi, sebenarnya waktu di sekolah mereka mengatakan kalau Lexa anak haram. Napas Lexa masih tersenggal di dalam pelukan Freya. Dek, Freya diam mematung untuk yang sekian kalinya. Dirinya merasa gagal menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi sekembar. Karena setiap kali yang mengantar sekolah hanya Momi dan juga pada saat menjemput pun hanya Tante Nao dan terkadang Tante Rina, gumam Lexa di sela-sela tangisnya. Lexa sudah bilang Mom, Lexa punya Dedi tapi mereka minta bukti di mana Dedi. Lexa gumamnya lagi. Lexa marah Mi, Lexa cemburu kenapa Lexa tidak seperti teman-teman Lexa yang punya keluarga lengkap. Lexa mengatakan semua isi hatinya tanpa Lexa sadar, sang Momi sudah menangis sesegukan. Alex yang melihat mominya menangis menghampiri dan memeluknya. Mom, tenanglah. Kita akan selalu mendukung apapun keputusan Momi, termasuk tidak menceritakan tentang Dedi, jika itu hanya akan melukai Momi. Bisik Alex di telinga Freya. Alex mengelus Freya dengan sayang. Mereka bertiga menangis bersama. Di sebuah kafe ruang PPIP, sepasang parubaya sedang bicara serius. Bagaimana? Makan dulu, kenapa sih kamu itu terlalu serius? Ucap pria parubaya itu. Ini penting demi calon penerus masa depan Deluxis, datarnya. Iya, sebenarnya aku sudah menemukannya. Dia anak bungsu dari keluarga Kanadi yang kabarnya diusir setelah diketahui hamil di luar nikah dan sekarang ayahnya sakit-sakitan setelah kepergian putri bungsunya itu. Ucap orang itu. Lalu, tanya Diarta. Sabar, kenapa sih? Aku mau pesan makan dulu, mumpung kamu yang bayar. Pria parubaya itu tersenyum, lalu memanggil pelayan dan memesan makanan tanpa menawarkan karena dia sudah sangat kelaparan. Diarta menggelengkan kepalanya di saat penting seperti ini, yang ada di pikiran temannya ini hanya perutnya yang lapar. Bagaimana tidak lapar coba? Masa disuruh ngomong doang lah?
Makannya kapan? Makanan pun tiba, pelayan itu meletakkan makanan dengan tertata rapi di atas meja. Pria parubaya itu makan dengan lahap tanpa menawarkan sedikit saja pada Diarta. Namanya Preya Kennedy, memiliki anak sepasang, anak kembar laki-laki dan perempuan. Dia juga mempunyai toko mainan di Jalan XX dan juga menjalin kerjasama dengan perusahaanmu. Ucapnya kembali memasukkan makanan ke dalam mulutnya hingga penuh dengan makanan. Terus, cucu-cucuku, tanya Diarta sambil ikut memesan makan karena merasa perutnya lapar setelah melihat temannya ini makan dengan lahap. Namanya Alex dan Lexa, mereka bersekolah di yayasanmu juga. Mereka anak yang pintar, disukai banyak guru. Tapi, memang cucu-cucuku kualitas bibit unggul. Potong Diarta tersenyum senang. Pelayan datang membawa pesanan Diarta kemudian ikut meneruskan makanannya hingga mereka selesai. Apa rencana selanjutnya? Tolong kamu lindungi menantuku dan juga kedua cucuku. Jangan biarkan siapapun mengusik mereka termasuk pria dingin itu yang tidak pernah peka sama sekali. Alexo maksudmu? Tanyanya bingung. Iya, biar dia sendiri yang berusaha. Ini bentuk hukuman karena kesalahannya sendiri dan sudah cukup menantu dan kedua cucuku menderita. Yang dijawab anggukan oleh pria parubaya itu. Hai, punya dosa apa aku di kehidupan dulu hingga anakku mempunyai nasib seperti itu? Keluh Diarta sambil terus menyendokkan makanannya ke dalam mulut hingga penuh. Image yang dia bangun selama ini seakan hilang entah kemana. Ada nada marah di setiap kata yang diucapkan Diarta. Like father, like son, batin pria parubaya itu. Menjelang malam, pria memutuskan untuk Alex dan Lexa pindah sekolah, namun ditolak oleh keduanya dengan alasan mereka sudah sangat nyaman berada di sekolah itu. Pria melirik Lexa dan Alex bergantian. Apa kalian yakin tidak ingin pindah dari sekolah itu? Tanya pria lembut pada keduanya. Tidak, Mommy, jawab keduanya dengan serempak. Mereka baru ingat kalau mereka mempunyai misi bersekolah di sekolah itu. Alasannya karena Daddy, namun pria tidak mengetahuinya. Baiklah, tapi kalian harus berjanji pada Mommy. Jika ada yang mengganggu kalian bilang sama Mommy. Jari kelingking pria angkat. Janji Mommy. Sama seperti pria, kedua anak itu menautkan jari kelingkingnya dengan pria secara bersamaan. Apa kalian tidak lapar? Tanya pria pada keduanya. Lapar, Mom? Baiklah, bantu Mommy masak. Kita masak bersama dan makan bersama seperti yang sudah-sudah. Setuju? Setuju? Jempol keduanya diangkat. Mereka bertiga berjalan ke arah dapur bersama dan mulai memasak bersama. Makan pun mereka bersama. Kebahagiaan yang selalu pria berikan pada keduanya.